Tahukah Anda bahwa di Islandia, musim panas bisa menghadirkan cahaya matahari tanpa henti selama 24 jam penuh, sementara pada musim dingin, matahari sama sekali tidak muncul di langit. Inilah negeri penuh keajaiban, tempat gunung berapi aktif, gletser raksasa, dan fenomena alam yang sulit dipercaya hidup berdampingan secara harmonis. Di negara ini, bukan hal aneh jika Anda bertemu presiden yang sedang bersantai bersama warga biasa di kolam air panas umum. Dan satu hal lagi yang tak kalah unik, orang Islandia dikenal berani dalam urusan asmara, sampai-sampai mereka memiliki aplikasi khusus untuk memastikan pasangan kencan bukan kerabat dekat. Dan itu baru sebagian kecil kisah menariknya. Penasaran dengan fakta-fakta luar biasa lainnya? Mari bergabung bersama kami dalam film dokumenter perjalanan ini untuk mengungkap 15 fakta paling menakjubkan tentang Islandia. Nomor 15, negeri beku dengan matahari tak pernah tidur. Islandia yang sering dijuluki tanah es dan api terletak di Samudra Atlantik Utara, tak jauh dari lingkar Arktik. Negara ini terpisah dari daratan Eropa, seolah menjadi sosok unik yang memilih hidup menyendiri. Dengan luas sekitar 103.000 km persegi, sedikit lebih besar dari negara bagian Hawaii di Amerika Serikat, Islandia menyimpan beragam keajaiban alam, mulai dari gunung berapi yang aktif, gletser raksasa, hingga pantai berpasir hitam yang dramatis. Iklim Islandia benar-benar tidak biasa. Musim panas terasa sejuk, seperti pendingin udara alami yang gratis. Sementara musim dingin tetap dingin, namun tidak se-ekstrem wilayah lain di lintang serupa berkat pengaruh arus teluk yang hangat. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 400.000 orang, lebih sedikit dari populasi satu kota besar di AS, Islandia termasuk salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Secara etnis, Islandia hampir sepenuhnya homogen, dengan mayoritas penduduknya merupakan orang Nordik Islandia, keturunan langsung bangsa Viking. Bahasa Islandia menjadi bahasa utama, salah satu bahasa tertua di dunia yang hampir tidak berubah selama berabad-abad dan dikenal sangat sulit dipelajari. Namun jangan khawatir, karena sebagian besar penduduknya basic berbahasa Inggris, sehingga wisatawan dapat berkomunikasi dengan mudah. Nomor 14, pantai terindah tanpa cahaya matahari. Reynisfjara adalah pantai pasir hitam legendaris di Islandia bagian selatan, yang sering dijuluki sebagai salah satu pantai paling indah di dunia, meskipun hampir selalu diselimuti langit kelabu. Lupakan pantai tropis dengan pasir putih dan matahari cerah. Tempat ini menawarkan suasana surrealis, seperti berada di dunia lain atau planet asing. Terletak sekitar 110 mil di selatan Reykjavik, pantai ini dapat dicapai dalam perjalanan sekitar 2,5 jam. Dikelilingi oleh ladang lava, tebing batu basal berbentuk kolom raksasa, serta pegunungan bersalju, Reynisfjara menampilkan ombak laut yang ganas, yang bisa mencapai ketinggian lebih dari 12 meter. Pemandangan dramatis ini memberi kesan seperti latar film fantasi atau film Hollywood beranggaran rendah, namun justru itulah daya tariknya. Nomor 13. Tanah para dewi Nordik. Saat berjalan-jalan di jalanan Reykjavik, Anda mungkin akan menjumpai perempuan Islandia yang tampak seperti tokoh dari legenda kuno. Kulit cerah, mata biru sedingin es, dan aura misterius yang membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda baru saja bertemu dewi Nordik. Namun bukan hanya kecantikan mereka yang menonjol, melainkan juga kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Perempuan Islandia sangat menyadari nilai diri mereka dan menjalani hidup sesuai pilihan sendiri. Mereka menjalankan bisnis, menulis buku, mendaki gunung, menyetir taksi, membesarkan anak seorang diri, dan tetap menjalani hidup dengan santai seolah semua itu hal biasa. Pandangan mereka terhadap cinta dan pernikahan juga sangat progresif, terutama di dunia aplikasi kencan seperti Tinder yang cukup populer di negara ini. Namun, dengan populasi yang kecil, bahkan lebih sedikit dari kota New Orleans, resiko berkencan dengan kerabat jauh cukup nyata. Untuk menghindarinya, orang Islandia menggunakan aplikasi unik yang memungkinkan mereka memeriksa hubungan keluarga sebelum melangkah lebih jauh. Cukup ekstrim, bukan? Apakah perempuan Islandia tertarik menikah dengan orang asing? Bagi mereka, kewarganegaraan bukanlah hal utama. Yang terpenting adalah rasa hormat, keseriusan, dan komitmen. Perempuan Islandia dikenal sangat setia dalam hubungan. Jika Anda ingin tahu cara menjalin pertemanan atau berkenalan dengan perempuan Islandia melalui media sosial atau aplikasi kencan, tinggalkan komentar dengan angka 8 dan kami akan membagikan beberapa tips menarik khusus untuk Anda. Nomor 12. Budaya berendam di air panas.
Di Islandia, kolam air panas bukan sekedar tempat relaksasi, melainkan jantung kehidupan sosial. Dari pagi hingga larut malam, warga setempat berkumpul di pemandian umum untuk bersantai, berbincang, dan mempererat hubungan sosial. Kolam-kolam ini biasanya memiliki suhu ideal antara 37 hingga 40 derajat Celcius, sempurna untuk menghangatkan tubuh dan membuka obrolan. Di tempat ini, tidak ada jarak sosial atau hierarki. Anda bisa saja berbincang santai dengan siapapun, bahkan dengan Presiden Islandia, tanpa rasa canggung. Warga percaya bahwa berendam di air panas bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran dan jiwa. Percakapan hangat di dalam air menjadi cara alami untuk menjaga kebersamaan dalam masyarakat kecil yang erat ini. Karena itulah, mata air panas di Islandia bukan sekedar destinasi wisata, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jika Anda berkunjung ke Islandia, jangan lewatkan pengalaman ini. Anda mungkin akan pulang membawa kisah yang tak terlupakan. Nomor 11. Budaya mengasingkan diri dari dunia modern. Bayangkan sebuah kabin kayu sederhana yang berdiri sendiri di tengah lanskap Islandia yang luas, dikelilingi salju, gunung berapi, dan keheningan alam. Banyak orang tidak tahu bahwa membangun dan tinggal di kabin terpencil merupakan bagian penting dari budaya Islandia. Baik penduduk lokal maupun pendatang memilih gaya hidup ini sebagai bentuk pelarian dari hiruk-pikuk dunia modern. Ini bukan sekedar tren, melainkan perwujudan filosofi hidup lambat yang sangat dihargai. Kabin-kabin kecil ini menjadi simbol keharmonisan dengan alam dan kehidupan yang sederhana. Beberapa bahkan hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki atau kendaraan off-road. Yang lebih menakjubkan, banyak orang benar-benar tinggal di sana sepanjang tahun, terkadang tanpa listrik atau internet, mengandalkan sumber daya alam seperti air mata air dan energi angin. Gaya hidup ini bukan sekedar eksperimen sementara, melainkan cara untuk terhubung kembali dengan akar budaya kuno Islandia seperti leluhur Viking mereka. Dengan ratusan kabin mandiri yang tersebar di seluruh negeri, tradisi ini menjadi warisan hidup di mana setiap orang menemukan ketenangan di ruang pribadi mereka sendiri. Nomor 10. Islandia dan bank genetika terbesar relatif terhadap populasi. Ketika membicarakan bioteknologi, banyak orang langsung memikirkan Amerika Serikat, Jepan, atau Jerman. Namun Islandia diam-diam menjadi salah satu pusat penelitian genetika paling maju di dunia. Dengan populasi sekitar 400.000 jiwa, negara ini memiliki bank genetika yang sangat besar dikelola oleh perusahaan Decode Genetics dengan dukungan pemerintah. Hampir 2/3 penduduk Islandia secara sukarela telah menyumbangkan sampel DNA mereka untuk penelitian, dengan tujuan memahami dan mencegah penyakit keturunan yang diwariskan sejak zaman Viking. Banyak warga merasa bangga karena DNA mereka berkontribusi pada kemajuan ilmu kedokteran global. Lebih dari sekedar menelusuri silsilah keluarga, proyek ini bertujuan mencegah penyakit bawaan seperti kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Di Islandia, genetika dipandang sebagai investasi untuk masa depan generasi berikutnya. Hanya dengan beberapa klik, seseorang dapat mengetahui garis keturunan Viking mereka, pengalaman unik yang hampir tidak bisa ditemukan di negara lain manapun di dunia. Nomor 9. Desa Viking otentik tempat tradisi leluhur masih hidup. Di Islandia bagian utara, terdapat sebuah desa Viking yang unik, di mana penduduknya menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang hampir sama seperti yang dilakukan nenek moyang mereka ribuan tahun silam. Desa ini dibangun ulang dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Mulai dari rumah kayu mungil beratap jerami, metode memasak tradisional, kerajinan tangan kuno, hingga permainan khas era Viking. Yang membuat tempat ini semakin istimewa adalah fakta bahwa desa tersebut bukan sekedar objek wisata biasa. Pengunjung tidak hanya melihat, tetapi benar-benar ikut terlibat dan merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai orang Viking. Di Viking Warrior Village, Anda dapat mencoba berbagai aktivitas harian seperti menebang kayu, menenun kain, membuat alat sederhana, hingga memanggang roti di atas batu panas, persis seperti cara tradisional di masa lalu. Salah satu pengalaman paling berkesan adalah mengenakan perlengkapan Viking lengkap. Saat memakainya, Anda akan merasakan semangat, kekuatan, dan kemandirian keras yang menjadi ciri khas para prajurit Viking. Pengalaman ini semakin hidup ketika Anda ikut serta dalam pertunjukan pertempuran Viking yang direka ulang, terutama saat festival tahunan berlangsung.
Menjelang Natal, desa ini mengadakan perayaan besar bertema Viking, lengkap dengan lomba perahu Viking, pertunjukan seni, dan demonstrasi bela diri kuno. Energi para pejuang pemberani terasa begitu nyata, membuat siapapun yang hadir seolah terseret kembali ke masa Viking yang liar, keras, dan penuh keberanian. Nomor 8. Kehidupan Reykjavik di bawah cahaya siang hari. Reykjavik benar-benar berdenyut saat disinari matahari yang langka. Jalan-jalan kota dipenuhi toko-toko lokal, kafe hangat yang mengundang, serta penduduk yang ramah dan santai. Anda akan melihat orang-orang berjalan perlahan di jalan berbatu sambil menikmati kopi di kafe kecil berwarna cerah. Para ibu mendorong kereta bayi, pelajar bersepeda menuju sekolah, dan kelompok teman tertawa riang di sudut-sudut kota. Kota ini menyuguhkan perpaduan visual yang memikat antara rumah-rumah penuh warna dan bangunan modern, menciptakan harmoni unik antara masa lalu dan masa kini. Yang menarik, masyarakat Islandia sangat mencintai aktivitas luar ruangan, tanpa memedulikan cuaca yang sering berubah-ubah. Aktivitas siang hari yang populer meliputi kunjungan ke pemandian air panas alami seperti Blue Lagoon atau tur mengamati paus di Teluk Faxaflói, dua pengalaman ikonik yang hampir wajib dicoba oleh setiap wisatawan. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, Reykjavik berubah wajah. Kota ini menjadi jauh lebih hidup dan penuh energi. Musik live menggema dari pub-pub, bar di atap gedung dipenuhi pengunjung, dan pemandangan kota serta lautan terlihat spektakuler di bawah cahaya malam. Tempat hiburan seperti B5 Club dan Prikih Kibar menjadi destinasi favorit bagi mereka yang ingin menikmati musik EDM, jazz, hingga rock yang dimainkan hingga larut malam. Dan ada satu hal unik yang tak boleh dilewatkan. Karaoke hampir bisa disebut sebagai olahraga nasional. Orang Islandia bernyanyi di mana saja, di bar, di rumah, bahkan saat berendam di kolam air panas. Karaoke bukan sekedar hiburan, melainkan bagian penting dari budaya sehari-hari. Nomor 7, destinasi alam paling menakjubkan di dunia. Islandia adalah surga bagi pecinta landscape ekstrim. Aneh, megah, dan tak tertandingi di tempat lain di bumi. Salah satu lokasi paling terkenal tentu saja Blue Lagoon, spa panas bumi ikonik dengan air berwarna biru susu yang kaya mineral silika, dikenal mampu membuat kulit terasa lebih lembut. Namun pengalaman di sini jauh melampaui perawatan tubuh. Dikelilingi batuan vulkanik dan pasir hitam, spa ini menawarkan sensasi relaksasi luar ruangan yang terasa seperti berada di jantung planet ini. Keajaiban berikutnya adalah Taman Nasional Vatnajökull. Taman nasional terbesar di Islandia sekaligus rumah bagi gletser Vatnajökull, salah satu gletser terbesar di Eropa. Tempat ini menjadi surga bagi para petualang yang ingin menjelajahi gua es atau mendaki hamparan es abadi. Yang membuatnya semakin istimewa, Vatnajökull menyimpan beberapa gua es tercantik di dunia dengan formasi kristal biru yang memukau dan menghadirkan keindahan es yang murni dan tak terlupakan. Bagi pecinta pemandangan vulkanik yang dramatis, dataran tinggi Landmannalaugar adalah destinasi wajib. Wilayah yang sangat aktif secara geologis ini terkenal dengan pegunungan berwarna-warni, mata air panas alami, serta panorama luas yang menakjubkan. Jalur pendakiannya membawa Anda melintasi ladang lava, danau zamrud hingga bukit merah, menciptakan petualangan yang benar-benar sulit dilupakan. Nomor 6. Islandia dan Badan Perlindungan Makhluk Tak Kasat Mata. Kedengarannya seperti cerita fantasi, tetapi Islandia benar-benar memiliki lembaga perlindungan peri. Di negara ini, peri, roh alam, dan makhluk mistis lainnya tidak dianggap sebagai mitos belaka. Bahkan, proyek konstruksi bernilai jutaan dolar pernah dihentikan karena dikhawatirkan mengganggu tempat tinggal makhluk tak terlihat tersebut. Sebuah survei menunjukkan bahwa hingga 54% penduduk Islandia percaya pada keberadaan peri dan makhluk gaib lainnya. Salah satu contoh paling terkenal terjadi ketika proyek pembangunan jalan di Reykjavik Barat diprotes keras oleh warga yang meyakini bahwa jalur tersebut melewati habitat kaum Huldufolk, orang-orang tersembunyi menurut legenda Islandia. Akibatnya proyek tersebut dihentikan, rutenya diubah dan seluruh rencana ditinjau ulang. Yang lebih menarik lagi, terdapat organisasi tidak resmi bernama Badan Perlindungan Peri yang dipimpin oleh Ragnhildur Jónsdóttir, sosok yang dikenal luas sebagai penerjemah bahasa peri. Di sebuah negara yang menjadi pelopor dalam riset genetika dan teknologi digital, kepercayaan yang tetap hidup terhadap dunia mistis justru menjadi salah satu kontras paling memikat dan khas dari Islandia. Nomor 5. Satu-satunya negara tanpa semut dan nyamuk.
Jika Anda pernah merasa kesal oleh suara nyamuk yang berdengung di telinga saat tidur, atau terganggu oleh barisan semut yang tiba-tiba muncul di dapur, maka Islandia bisa terasa seperti surga impian. Negara ini merupakan keajaiban biologis yang langka, karena hampir sepenuhnya bebas dari nyamuk dan semut, serta dikenal akan lingkungannya yang bersih, tenang, dan nyaris tanpa gangguan serangga. Para ilmuwan menjelaskan bahwa kombinasi iklim ekstrim, tanah vulkanik, dan perubahan cuaca yang sangat cepat membuat serangga seperti nyamuk tidak mampu menyelesaikan siklus hidupnya. Peralihan suhu yang mendadak dari beku ke mencair berulang kali menyebabkan larva nyamuk gagal bertahan. Sementara banyak negara di dunia menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk memberantas penyakit yang dibawa nyamuk, di Islandia Anda dapat menjelajahi alam bebas tanpa rasa khawatir sedikit pun terhadap gigitan serangga. Nomor 4. Alkohol tidak dijual bebas di supermarket. Salah satu keunikan Islandia yang sering mengejutkan pengunjung adalah aturan ketat terkait penjualan alkohol. Jika Anda datang dengan asumsi bisa membeli anggur atau minuman keras di supermarket biasa, bersiaplah kecewa. Di Islandia, alkohol hanya tersedia di toko khusus milik pemerintah yang disebut Vinbúðin. Toko-toko ini dikelola langsung oleh negara dan umumnya hanya terdapat di kota-kota tertentu. Jam operasionalnya pun terbatas, terutama saat akhir pekan. Sistem ini sangat berbeda dibandingkan negara seperti Amerika Serikat atau Inggris, di mana alkohol dijual bebas di hampir setiap toko. Namun kebijakan ini diterapkan dengan tujuan jelas, mengontrol konsumsi alkohol dan mengurangi resiko penyalahgunaan di masyarakat. Nomor 3. Festival paling unik dan tak biasa di Islandia. Islandia dipenuhi oleh festival-festival yang aneh, kreatif, dan tak terduga. Anda akan melihat orang-orang mengenakan kostum khas, memainkan permainan tradisional, dan ikut serta dalam perayaan yang terasa seperti ritual magis bersama ribuan peserta. Suasananya seolah membawa Anda masuk ke dunia lain, tempat kegembiraan dan keajaiban menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi pecinta musik, Festival Iceland Airwaves adalah acara yang wajib masuk daftar kunjungan. Diselenggarakan di tengah musim dingin, festival ini tidak hanya menampilkan musisi kelas dunia, tetapi juga mengubah Reykjavik menjadi panggung musik raksasa. Yang membuatnya benar-benar unik adalah lokasi konsernya, mulai dari kafe kecil, toko buku, hingga gudang industri tua, menjadikan kota itu sendiri bagian dari pertunjukan seni modern Islandia. Festival lain yang tak kalah menarik adalah Hari Bir, yang dirayakan setiap tanggal 1 Maret. Hari ini menandai berakhirnya larangan bir yang pernah berlaku selama puluhan tahun. Warga merayakannya dengan penuh semangat, barbar dipenuhi tawa, dan bir mengalir deras di seluruh negeri. Perayaan ini bukan sekedar tentang minuman, tetapi juga simbol kebebasan dan kebanggaan nasional. Penasaran mengapa bir pernah dilarang di Islandia? Tinggalkan komentar dengan angka 6, dan saya akan membagikan kisah lengkapnya. Nomor 2. Biaya hidup dan kualitas kehidupan di Islandia. Jika Anda mempertimbangkan untuk tinggal atau pensiun di Islandia, Anda mungkin akan terkejut oleh salah satu keunggulan utamanya, keseimbangan antara biaya hidup dan kualitas lingkungan yang luar biasa. Lebih dari 99% energi listrik di Islandia berasal dari tenaga air dan panas bumi. Hal ini tidak hanya menekan biaya utilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, udara segar bebas polusi, dan hampir tanpa emisi industri. Dari segi pengeluaran, sewa apartemen satu kamar di pusat kota Reykjavik berkisar sekitar $1.200 per bulan. Angka ini mungkin terdengar tinggi, tetapi sebanding dengan kualitas hidup yang ditawarkan. Biaya utilitas seperti listrik, air, dan internet biasanya sekitar $200 per bulan berkat sistem energi terbarukan. Untuk kebutuhan makanan, biaya belanja bulanan berkisar antara $300 hingga $400 jika Anda memasak sendiri. Transportasi umum sekitar $100 per bulan, sementara keanggotaan gym berada di kisaran $50 hingga $70. Secara keseluruhan, anggaran bulanan sekitar $2.000 hingga $2.500 sudah cukup untuk hidup nyaman. Islandia memang bukan negara termurah, tetapi dengan lingkungan bersih, keamanan tinggi, dan masyarakat yang ramah, negara ini menjadi pilihan menarik bagi siapapun yang mencari kehidupan tenang dekat dengan alam. Jika Anda berencana berkunjung atau pensiun di Islandia, pastikan untuk menyiapkan dokumen perjalanan lebih awal. Bagi warga negara Amerika Serikat, Islandia termasuk dalam wilayah Schengen, sehingga kunjungan hingga 90 hari tidak memerlukan visa. Untuk tinggal lebih lama, perlu visa jangka panjang atau izin tinggal, dengan proses yang memakan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan. Warga Uni Eropa dan negara Schengen tidak memerlukan visa, cukup mendaftar ke kantor imigrasi setempat setelah tiba.
Islandia juga tidak memiliki militer dan dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Negara ini sering digambarkan seperti desa pensiun yang damai, bahkan sistem penjaranya lebih menyerupai tempat rehabilitasi daripada fasilitas hukuman. Untuk menetap atau pensiun, Anda hanya perlu menunjukkan bukti keuangan yang stabil serta asuransi kesehatan, dan prosesnya relatif sederhana jika diikuti dengan benar. Nomor 1. Kuliner Islandia yang tak biasa. Islandia adalah surga bagi pecinta kuliner yang gemar mencoba pengalaman rasa baru. Salah satu makanan paling ikonik adalah skyr, produk susu khas dengan tekstur lembut dan rasa sedikit asam, sering disajikan dengan buah atau madu. Skyr telah menjadi bagian dari budaya Islandia selama lebih dari 1000 tahun dan tetap populer sebagai sarapan atau camilan sehat. Hidangan lain yang sangat digemari adalah sup domba tradisional, dibuat dari daging domba lokal segar, sayuran akar dan bumbu sederhana, makanan rumahan yang menghangatkan tubuh. Orang Islandia juga sangat menyukai ikan segar seperti salmon dan cod, biasanya dimasak secara sederhana untuk mempertahankan rasa alami lautnya. Tahukah Anda bahwa ada satu hidangan tradisional Islandia yang dahulu menjadi simbol kebanggaan nasional namun kini dilarang untuk dikonsumsi? Tinggalkan komentar dengan angka 2 dan saya akan membagikan cerita menarik di baliknya.